Green box merupakan model pertanian modern yang dikemas dalam bentuk box kaca dan dilengkapi dengan komponen pendukung pertumbuhan tanaman. Tujuan dibuatnya produk ini adalah memungkinkan penanaman pada lingkungan non-pertanian seperti rumah tanpa halaman dengan memastikan kebersihan dan juga penanaman di lingkup apartemen. Selain untuk kolektor tanaman juga sebagai penambah nilai estetika ruangan. Pada bisnis ini, customer segmennya ada 4. Yang pertama ada penggemar pertanian modern, yaitu orang yang suka menanam tanaman dengan menggunakan produk pertanian yang modern seperti green box. Yang kedua yaitu organisasi riset pertanian. Yang ketiga yaitu kolektor tanaman. Orang yang mengoleksi tanaman dapat menggunakan green box ini agar dapat mengoleksi tanaman walaupun tidak memiliki lahan pertanian. Yang keempat yaitu orang yang berkecukupan dengan hobi menanam. Contohnya seperti kolektor tanaman, sehingga dapat mengoleksi dan menanam tanaman yang disukai tanpa harus memiliki lahan pertanian yang luas. Yang kedua yaitu value propositions. Yang pertama, rekayasa lingkungan. Dapat memanipulasi kondisi lingkungan agar tercipta kondisi lingkungan yang dikehendaki dalam pemeliharaan tanaman. Yang kedua yaitu desain menarik atau estetika, yaitu produk ini tidak memerlukan lahan yang luas dan juga dapat dijadikan hiasan di dalam rumah sehingga produk ini memiliki nilai estetika. Yang ketiga yaitu dapat riset, sehingga konsumen dapat meyakini bahwa produk pertanian green box ini memang layak digunakan karena telah mendapatkan riset. Yang keempat yaitu menanam komoditas pertanian, pohon GMO, dan buah-buahan. Selanjutnya, channels. Yang pertama yaitu sosial media. Sosial media contohnya seperti WhatsApp, Instagram, Twitter, Facebook, dan lain sebagainya. Yang kedua yaitu sosialisasi pengguna produk. Sosialisasi dapat dilakukan agar peminat produk pertanian modern dapat berkembang. Yang kedua, website, yaitu sebagai sarana informasi untuk dapat melakukan transaksi jual beli secara online. Yang ketiga yaitu pameran pertanian, bertujuan untuk mempromosikan produk hasil karya produk pertanian agar dapat menarik minat konsumen untuk dapat memilikinya. Dari ide yang kami ambil, kami melakukan analisa terhadap customer relationship atau bagaimana cara kita berinteraksi dan menjalin hubungan dengan pelanggan. Yang pertama, kita melakukan pelayanan sesuai dengan permintaan secara maksimal. Permintaan di sini mulai dari desain hingga pembuatan. Kemudian, yang kedua, kita melakukan pembaharuan produk agar produk tetap sesuai dengan perkembangan zaman. Yang ketiga, kami akan mempertahankan kualitas produk agar masyarakat, khususnya para pelanggan, tetap tertarik dengan produk kami. Selanjutnya yaitu analisa revenue streams atau pendapatan yang kita dapatkan ketika ide telah diubah menjadi produk dan diperjualbelikan. Yang pertama berasal dari penjualan produk itu sendiri, dan yang kedua berasal dari penjualan alat dan bahan tambahan karena sifat dari produk kami ini berasal dari permintaan konsumen sehingga konsumen dapat secara bebas menambahkan dari elemen-elemen yang diinginkan. Selanjutnya adalah analisa terhadap key activities atau aktivitas yang dapat dilakukan untuk menghasilkan produk. Yang pertama yaitu melakukan desain sesuai dengan permintaan konsumen. Yang kedua yaitu pemilihan investors dan partners. Yang ketiga yaitu pemilihan bahan sesuai dengan permintaan dari konsumen. Yang keempat yaitu pembuatan produk. Yang kelima yaitu pemasaran produk untuk konsumen. Key resources atau hal-hal yang diperlukan untuk menjalankan bisnis ini adalah desain produk, alat dan bahan produksi, dan juga sumber daya manusia. Pada bisnis model ini, partner yang akan bekerja sama pada bisnis ini adalah industri manufaktur untuk memproduksi bagian-bagian produk. Industri kimia ini ditujukan untuk memesan rekayasa kondisi pada green box seperti gas oksigen, gas CO2, gas stimulan, etilen, dan gas asetilen. Lembaga penelitian ditujukan untuk bekerja sama dalam
riset pada tanaman dan inovasi Greenbox. Mitra pemasaran untuk memperluas penjualan Greenbox. Pemerintah menjadi stakeholder jika Greenbox dikembangkan menggunakan capital dari pemerintah. Cost structure untuk menjalankan bisnis ini meliputi biaya tetap, yaitu biaya membuat produk, dan biaya tidak tetap, yaitu biaya bahan, biaya desain, biaya distribusi, assembly, dan ke customer jika diperlukan, dan biaya pemasaran.